Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan kesekian ya, lupa beberapa udah ketemu pertemuan keberapa gitu ya. Oke, jadi di pertemuan kali ini membahas untuk modul kelima ya, terkait dengan karbohidrat. Udah muncul belum apa yang saya share? Sudah. Udah? Oke. Oke, jadi karbohidrat itu sendiri ya sebenarnya kan udah dibahas di modul sebelumnya, bahwasanya kan ada yang makromolekul gitu dan ada yang juga bukan makromolekul. Nah, terus habis itu secara molekul itu sendiri ketika kita bahas di biologi itu ya nggak jauh dari yang pokok gedenya gitu ya. Nah, adalah karbohidrat. Terus kemudian ada protein. Ya, kalau mungkin ini kita cek terlebih dahulu untuk daftar isinya. Ada karbohidrat, ada lemak. Terus di sebelumnya nih kalau nggak salah ada turunan atau di paling kecilnya daripada protein. Nah, terus habis itu di sini juga ada bahas protein itu sendiri. Terus kemudian di sini baru terkait dengan yang kayak DNA, RNA ya, kurang lebih seperti itu, sama fotosintesis. Oke, untuk modul kelima ini sebenarnya ya kalau saya lihat daripada di sini itu bahas terkait dengan ya strukturnya gimana, fungsinya apa, terus ketika di sini kan di bioenergetika di sini kan ada transformasi energi gitu ya. Nah, di mana paling banyak itu di bagian karbohidrat untuk kayak karbohidrat nanti diolah-olah lagi dan lain sebagainya. Oke, jadi kita masuk ke kegiatan belajar pertama terlebih dahulu terkait dengan struktur dan fungsi karbohidrat. Nah, jadi karbohidrat sendiri itu banyak jenisnya, gitu ya, banyak jenisnya. Cuma ada kalau mungkin dulu waktu sekolah gitu ya, mungkin kalau masih ingat ya ada glukosa, ada fruktosa, ada sukrosa, ada galaktosa dan lain sebagainya yang secara umum itu dibagi dua sebenarnya. Ada aldehid, ada gugus yang aldehid, ada gugus keton ya. Oke. Kemudian terus juga kalau misalnya kita bagi lagi berdasarkan bentuk, kan ada yang bentuk cincin siklis ya, ada jadi furanosa dan ada piranosa. Yang dimana di sini ada nanti ada anggotanya 5 dan untuk kalau yang piranosa ini adalah yang anggotanya 6. Terus juga nanti bakal ada lagi nih dengan C-nya sekian sampai C-nya sekian tuh nanti namanya banyak ya. Oke. Jadi kan kalau misalnya untuk karbohidrat versi paling gedenya itu adalah polisakarida. Nah, terus baru di bawahnya sendiri. Nah, ini sebenarnya ada beberapa yang bilang emang oligosakarida. Tapi kan biasanya tuh ada juga tuh disakarida. Baru yang paling kecil, itu adalah atau monomernya adalah monosakarida. Oke, kita bahas dulu nih untuk monosakarida. Yang dimana ya namanya mono itu kan berarti paling atau bentuk kecil-kecilnya, jadi bisa kita katakan ini adalah karbohidrat yang sederhana, yang kalau misalnya kita bilang itu C-nya baru ya beberapa aja gitu, nggak banyak ya.
Oke, kemudian nanti ketika namanya monomer ya, apalagi monosakarida ini, ketika kita mau pecah lagi ya udah nggak bisa gitu ya. Oke, yang dimana untuk monosakarida sendiri rumus umum rumus kimianya ini adalah CH2O berapa kali, yang dimana minimal N-nya itu 3 ya. Jadi bisa kita katakan berdasarkan jumlah atom karbonnya itu sendiri, monosakarida tuh kebagi jadi 4. Ada yang C-nya 3 atau namanya gula triosa ya kan. Terus habis itu kalau yang C-nya 4 adalah gula tetrosa. Kemudian kalau yang atom karbonnya ada 5 itu adalah gula pentosa, dan kalau yang ada 6 atom karbon itu ada gula heksosa. Nah, kemudian barulah di sini ada yang namanya aldehid sama keton ya. Nanti makanya ketika kita sub gitu ya terkait dengan jenis karbohidrat, ini kalau misalnya monosakarida ini, kalau misalnya bagan gitu ya, ada bagannya itu mungkin nanti coba saya cek dulu catatan saya, karena waktu itu saya ingat banget ada. Nah, kayak misalnya nih di sini C-nya ada berapa. Terus nanti ini termasuknya bakal nah ini nih. Sorry ini. Ada gliseraldehid yang C-nya 3. Terus kemudian lanjut lagi ada C-nya 4, ada eritrosa sama treosa. Kemudian nanti lanjut lagi ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5, yaitu adalah gula ribosa kalau yang kayak gini bentuknya. Kemudian di sini kalau OH-nya ketukar nih, nah namanya ada arabinosa. Terus habis itu kalau misalnya di sini ketukar lagi nih, ada silosa, ada liksosa, sampai ke bawahnya lagi ada alosa, altrosa, glukosa, manosa, galaktosa, idosa ya. Makanya sebenarnya kalau untuk struktur molekulnya sendiri, kalau emang nggak jeli ya nanti namanya bisa ketukar. Oke. Nah, jadi di sini ketika kita bahasnya kan berdasarkan gugus fungsional ya, tadi yang saya bahas ada aldosa, ada ketosa. Berarti ada gugus keton, ada gugus aldehid. Nah, di sini ada bagannya nih. Kalau pertama nih paling sederhana adalah gliseraldehid ya kan, ataupun bisa dikatakan monomer yang ini ya. Terus abis itu kalau misalnya 3, kalau di bagian aldosa alias mengandung gugus aldehid, namanya jadinya gliseraldehid. Dan kalau ketosa atau mengandung gugus keton jadinya dihidroksiaseton. Nah, nanti lanjut lagi, ini seperti ini nih, ada eritrosa, treosa, yang kalau misalnya ini di sini ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, ini bagannya nih kurang lebih daripada yang di sebelah kiri. Nah, yang di sebelah kanan ini tuh ya kan nggak ada ya. Oke, eritrulosa. Nah, kebagi jadi ada ribulosa, silulosa, yang dimana nanti 9 ini ada alulosa, fruktosa ya. Nah, sorbosa sama tagulosa. Nah, ini kalau misalnya gugus ya ini ya, yang ini nih persis banget sama yang ini nih, terkait dengan apa namanya daripada si aldosa nih ya, kan ada turunannya kayak tadi. Yang di sebelah kiri nih, nah ini strukturnya kurang lebih seperti ini ya. Oke, nah tadi di sebelumnya kan ada yang namanya gugus atau si cincin, ada siklus ya. Nah, nih struktur cincin ada furanosa dan piranosa, yang dimana sebenarnya ya kalau ketika kita bahas struktur glukosa sendiri itu ada 2 bentuk. Ada yang rantai terbuka, jadi ini istilahnya kalau kita jambrangin. Nah, kalau ini adalah rantai tertutup alias
digabungin lagi. Nah, gitu ya. Nah, ini juga contoh lagi nih, ada apa namanya? Fruktosa ini kan adalah ya 5 karboksil, mengandung 5 gugus karboksil dan gugus karbonil keton pada C2 ya di sini. Makanya di sini kan gugus keton ya CO. Nah, CO. Sedangkan nanti kalau misalnya aldehid kan apa gimana kalau kalau aldehid C keton. Kalau keton kan berarti C O terus lanjut lagi alkil gitu ya. Nah, kalau keton. Nah, kemudian dari monosakarida. Nah, kalau monosakarida kan kalau kita mau pecah lagi itu udah nggak bisa ya. Nggak bisa. Tapi kalau misalnya bergabung si monosakarida ini menjadi sebenarnya kan harusnya adalah di gitu ya, disakarida yang mungkin ini termasuk sub daripada oligosakarida, yang dimana nih ada disakarida, ada trisakarida, ada tetrasakarida. Jadinya berarti kalau di itu mengandung 2 monosakarida, kalau tri berarti 3, kalau tetra itu berarti 4. Nah, cuman ya ini karena paling banyak ketemunya adalah disakarida, makanya mungkin kalau waktu sekolah belajarnya ya kalau enggak monosakarida, disakarida, barulah polisakarida. Jadi oligosakaridanya ini ya kayak karena berhubung ya ada banyak, cuman yang dibahas adalah yang secara umum atau yang paling banyak aja. Nah, semisal digabung lagi nih, digabung antara misalnya contohnya di sini nih, sukrosa adalah gabungan daripada apa namanya? glukopiranosil dan ada frukto ya. Jadi ini glukosa sama fruktosa gitu ya. Terus kemudian laktosa itu gabungan antara galaktosa dengan glukosa. Terus lanjut lagi maltosa itu adalah 2 glukosa ya, 2 molekul glukosa. Oke, lanjut lagi dari monosakarida ya kalau misalnya cuma 2 jadi ini. Nah, kemudian ada lebih lagi nih yang panjang banget atau yang banyak, yang dimana biasanya kayak glukosanya itu lebih ada kurang lebih sekitar 6 apa 7 gitu ya. Ya, atau bahkan ini nih rumus umum polisakarida sendiri adalah C6H10O5 berapa kali. Ya, kalau misalnya 2 ya jadi berarti C-nya 12, H-nya 20, O-nya 10. Nah, jadi di sini ya ada ya paling banyak itu ya kalau polisakarida ya kalau kita bahas ya adalah pati gitu ya. Terus kemudian selulosa ya, terus habis itu sama ya ini ada apa namanya juga apa namanya glikogen gitu ya. Terus habis itu ada hemiselulosa juga yang dimana itu termasuk polisakarida, yang dimana nih contohnya seperti ini nih, struktur pati yang dimana isinya cuma glukosa doang tuh, yang dimana glukosanya banyak banget gitu. Terus kemudian di sini ada lagi ya molekul glikogen ya, kalau digambar gambarnya kurang lebih seperti ini. Makanya sebenarnya kalau kita bahas ini kan berarti nggak jauh dari kimia organik, makanya sebenarnya kalau untuk kimia organik di sini kalau emang mau expert banget sebenarnya ya harus dalemin kimia organik. Jadi kalau emang kimia organiknya udah oke, sebenarnya ini lebih mudah dicerna gitu ya, kemungkinan kurang lebih seperti itu. Terus habis itu di sini apa namanya fungsi karbohidrat ya, seperti yang kita tahu bahwasanya fungsi karbohidrat adalah sumber energi utama ya kan, dibanding lemak dan protein, yang sebenarnya juga protein itu kan ada nih menghasilkan energi sekian kalori, terus juga lemak pun juga serupa.
Nah, cuman kalau dibandingkan dengan lemak sama protein, karbohidrat ini adalah sumber energi utama. Kemudian di sini ada juga sebagai pengatur metabolisme lemak, kemudian sebagai penghemat fungsi protein, terus kemudian sebagai ini ya ada hubungan dengan yang nomor satu sebagai sumber energi utama, terus kemudian sebagai simpanan karbohidrat ini bertindak sebagai glikogen, terus kemudian yang keenam adalah karbohidrat sebagai pengatur peristaltik ya, gerak yang di meremas makanan ya di usus dan pemberi muatan pada sisa makanan. Nah, kurang lebih seperti itu sebenarnya. Jadi kalau misalnya untuk bahas atau gini nih, bagan karbohidrat. Wait, terlalu. Nah ini nih, kalau misalnya kalau karbohidrat kan ada mono, ada glukosa, ada fruktosa, ada galaktosa, ada manosa. Kalau disakarida itu ada maltosa, laktosa, sukrosa. Kalau polisakarida ada yang dapat dicerna, ada yang enggak. Tapi di sini konteks enggak dicernanya itu sama manusia ya. Ya kayak selulosa itu kan ada di rumput ya, ataupun daun yang dimana ya ini dikonsumsi oleh hewan memamah biak gitu. Yang dimana pencernaannya itu 2 kali gitu ya, kayak contohnya kayak sapi. Terus kemudian ada ya ini. Nah, sedikit saya tuh ada ini apa namanya? Ada sup-supnya lagi gitu loh. Bagan karbohidrat. Klasifikasi gula ketosa dan aldosa. Ini yang ketosa ya udah tadi yang tadi. Cuman nanti mungkin saya cari tambahan lagi ya nanti kalau misalnya emang ada beberapa struktur ya kayak nanti kan di sini ada C-nya 3, 4, 5 dan 6 sesuai dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu di ini nih yang bagian ketosa gitu ya. Nih kalau dilihat nih kalau digambar kan lebih enak ya. Di sini yang bagian biru terutama mungkin ini saya ini dulu deh. Nah, di sini nih. Kalau di sini kan ini termasuk aldehid. Nah, aldehid itu kan gugusnya adalah CHO atau COH. Ya, kalau misalnya ini mungkin aldehid dan keton. Nah, ini ya kurang lebih seperti ini, COH. Kalau yang keton tuh berarti CO, nanti belakangnya ini adalah gugus alkil atau ketemu C lagi. Nah, di sini nih dilihat yang biru muda ya. CHO ini berarti termasuk gula yang mempunyai gugus aldehid, sedangkan di sini ini adalah gugus atau terkait dengan gula yang mengandung gugus keton ya. CO barulah nanti si C-nya lagi. Oke, untuk KB1 ada yang mau ditanyakan atau kita pengen diskusikan? Kira-kira ada yang mau ditanyakan atau mungkin kita bisa diskusi bareng-bareng? Biasanya Mas Muzahid nih yang punya pertanyaan yang wow.
Oke, atau saya langsung lanjut aja kali ya ke kegiatan belajar kedua. Nah, di kegiatan belajar kedua sendiri, bentar. Reaksi dalam glukosa, dalam karbohidrat, reaksi hidrolisis. Nah, ini nih, kalau misalnya dipecah gitu ya, untuk yang kalau misalnya nih laktosa itu kan terbentuk dari galaktosa sama glukosa. Nah, ini bisa dipecah nih, yang dimana namanya adalah reaksi hidrolisis. Enggak, saya mau nanya apa yang dimaksud dengan gula amino? Apakah berasal dari katabolisme? Tadi gula amino. Coba kita cek. Oke, jadi ini termasuk berasal dari katabolisme karbohidrat dan protein. Wait, kalau digabung, di sini kalau kita lihat ya di sini ada apa namanya gula amino tuh berarti yang dimana gugus amino menggandungkan, kan biasanya kalau untuk apa namanya glukosa semisal, bentar cari gambar glukosa berarti kalau kayak gitu. Glukosa, nah glukosa di sini kalau kita compare gitu ya, nah di sini ini sama persis ya, misalnya H terus kemudian ini mungkin bisa ketuker, cuman salah satu OH-nya diganti sama gugus amino, makanya jadinya adalah glukosa amina. Terus apakah berasal dari ini? Oke, coba. Wait. Sehingga saya itu ada. Bentar. Kalau katabolisme karbohidrat dan protein, mungkin karbohidrat digabung sama protein jadi satu gitu ya. Peroleh gula amino. Coba. Kayaknya lebih ke ini kali, ada reaksi sih harusnya ya, karena di situ cuman glukosa yang dimana OH-nya diganti sama gugus amino, palingan kurang lebih sebegitu sih. Jadi kalau emang mungkin karbohidrat sama proteinnya mungkin ada reaksinya kayak harusnya, coba ya. Reaksi glukosa plus asam amino, coba misalnya. Tapi dia bukan reaksi jatuhnya. Coba. Kalau berarti ini di sini kalau reaksinya kita gabung antara glukosa sama apa namanya sama protein, coba reaksi glukosa plus protein, coba ketemu nggak? Cara mendapatkan peroleh gula amino, coba deh kita cek, coba ChatGPT, coba kita belajar bareng-bareng, nggak apa-apa. Oh ini ya benar tadi berarti.
Iya benar berarti. Jadi reaksi antara gugus gula dengan apa namanya dengan asam amino yang dimana akibat proses masakan makanan yang dimana mungkin terlalu di mana ini suhu tinggi yang dinamakan biasanya adalah reaksi Maillard yang berarti yang ini tadi nih. Jadi ada pertama ini kan glukosa, terus habis itu di sini ada ini. Jadi nanti di sini ada apa namanya? Ada terjadi perubahan gitu ya, atau terjadi reaksi. Atau mungkin kita reaksi lebih ini kali ya. Jadi itu namanya reaksi ini ya, reaksi Maillard gitu ya. Nanti mungkin coba kita nanti bakal saya share aja kali kalau emang nanti ketemu terkait dengan apa namanya reaksi Maillard lebih rinci. Jadi kalau emang mau mendalami gitu. Oke. Iya. Nah ini nih kayak glukosa tambah ada suatu gugus amino, terus ada nanti ada basa shift dan lain sebagainya tuh. Oke, berarti bentar. Oh, wait. Oh, oke, saya kira ke close. Oke, jadi itu ya. Oke, coba. Nah, kita lanjut ke KB2 terkait dengan metabolisme glukosa. Yang berarti ini terkait dengan katabolisme ataupun anabolisme ya. Yang dimana sebenarnya ini terkait dengan glukosa sendiri ketika dirubah gitu ya menjadi atau kita pecah menjadi senyawa yang lebih kecil dan nanti akan menghasilkan yang namanya apa namanya energi ATP ya, kurang lebih seperti itu. Nah jadi nanti akan ada siklus ada tahapannya ya, yang dimana di sini ketika glukosa ya ketika masuk nih, ketika nanti ada di dengan oksigen sama tanpa oksigen nanti hasilnya tuh beda. Nanti akan ada yang namanya glikolisis, ada siklus Krebs, ada siklus Kelvin gitu ya. Yang dimana itu terkait dengan proses-proses metabolisme ya, alias menyederhanakan. Oke, ini resen ada problem apa? Atau kepencet? Apakah ada yang ingin ditanyakan atau kepencet? Kepencet kayaknya kan. Nah jadi di sini proses glikolisis. Oke, jadi mungkin kita coba compare. Takutnya mungkin kalau dilihat dari buku. Nah ini nih yang biasa mungkin apa namanya biar lebih enak aja kali ya. Ini kan agak sedikit ribet, yang dimana sebenarnya bahkan reaksi glikolisis tuh ya sebenarnya ini dimana ada dua dibagi, yang dimana ada yang namanya tahap butuh ATP, yang ini juga termasuk nih, ini glikolisis nih. Ya cuman kita pakai yang tadi nama-nama dari glukosa gitu ya, berubah menjadi glukosa 6 fosfat, terus berubah lagi menjadi fruktosa 6 fosfat, yang intinya di sini kebagi menjadi dua, ada menghasilkan fosfogliseraldehid. Kemudian di sini nanti akan menghasilkan ya ada 1,3 bifosfogliserat untuk masing-masingnya ya, yang dimana di sini di awal ATP dirubah menjadi ADP, kemudian ADP yang terbentuk, maka nanti dipakai lagi di sini nanti akan dihasilkan ATP ya, yang dimana untuk merubah di sini itu
ya ada apa namanya? Ada enzim yang kalau misalnya di sini ada wait itu dulu. Bisa enggak? Oh, enggak. Wait. Nah, mungkin coba saya rotate dulu biar enak. Nah, oke, jadi di sini ketika merubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat, ada enzimnya nih ya, namanya heksokinase. Terus habis itu dari Itu tambahan ya kayak, maksudnya itu penambahan senyawa heksokinase gitu. Jadi gini, ini seingat saya ya, ini enzimnya gitu loh. Enzim. Oh. Nah, jadi ketika merubah glukosa menjadi glukosa 6 fosfat itu ada enzim heksokinase. Nah, coba kita cek dulu ya heksokinase gitu. Apa? Heksokinase. Nah, enzim kan? Tuh. Jadi di sini ketika kita bahas enzim heksokinase, maka dia sebagai perantara untuk merubah yang namanya glukosa menjadi glukosa 6 fosfat yang dimana ternyata membutuhkan ATP dan menghasilkan ADP. Ya, gitu. Oke. Ya, dimana juga ada hasil sampingannya sebenarnya selain ini. Di sini juga ada, kalau kita lihat tadi di sini ada kation nih, ada Mg2+ di sini. Cuman kalau misalnya emang apa namanya? Nah, di sini juga ada nih, ya kan? Glukosa. Jadi ini glukosa 6 fosfat. Di sini ada apa namanya? Dari ATP jadi ADP. Di sini ada Mg2+. Nah, cuman intinya tuh ya kalau misalnya ini apa jadi apa. Nah, ini kan ada enzim-enzimnya tuh ya. Tuh. Oke. Tuh, coba kita compare aja ya. Fosfoglukosa isomerase dari 6. Oke, mungkin ini ya ada perbedaan sedikit gitu ya kali ya. Terus ada fosforokil ini, terus kemudian aldonase ya kan, kemudian ada GLAP hidrogenase, ada fosfogliserat kinase, terus ada mutase yang ke sini, terus ada enolase, ada pirufat kinase. Terus dilanjutin lagi di sini dari pirufat, di sini ada proses laktat dehidrogenase ya pakai enzimnya ini, di mana berubah dari pirufat menjadi laktat tuh ya, yang dimana nanti ini adalah berlaku secara anaerob ya, di sini anaerobik ya gitu, tanpa oksigen berarti. Oke, nah jadi ini sebenarnya penjelasannya aja sebenarnya di sini kayak dari fruktosa. Nah, ini dari 6 fosfat dikatalis oleh glukokinase dibantu oleh ion Mg2+ sebagai kofaktor ya. Nah, ini sebenarnya penjelasan yang tadi ada di atas di sini ya. Terus kemudian di sini ada glikolisis anaerob yang tanpa oksigen berarti, yang dimana reaksinya adalah kurang lebih seperti ini. Ya, jadi apa namanya, dari glukosa ada 6 ya kan, jadi trio. Lambang belok ke bawah, belok ke atas itu maksudnya apa? Sama yang ada di sini nih. Sama kayak di sini, sama kayak ini. Jadi gitu. jadi di selama proses yang ada di sini itu ternyata digunakan 2 ATP, terbentuk 2 ADP, kemudian berubah menjadi triosa. Nah, dari triosa di sini membutuhkan 4 ADP, terbentuk 4 ATP, di mana juga ada perubahan dari atau butuh 2 NAD+ menjadi 2 NADH. Nah, lanjut lagi nih ke sini sampai ketemu jadi asam laktat gitu ya. Kalau di gambar di sini mana tadi? Nah, ini nih di bagian sininya nih jadi laktat di sini.
Tuh. Cuman ini lebih spesifik lebih dalamnya. Kalau tadi kan cuman glukosa, ini asam pirufat jadi asam laktat. Oke, ini terkait dengan apa namanya reaksi monosakarida dalam hati. Nah, terus juga di sini tadi kan ada glikolisis. Nah, ada juga yang namanya glikogenesis dan glikogenolisis. Nah, jadi kalau misalnya glikogenesis itu adalah pembentukan glikogen, dan kalau glikogenolisis itu adalah mecah glikogen menjadi glukosa, yang dimana reaksinya adalah kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada kalau tadi kan membentuk glikogen nih, nah berarti jaraknya itu dari sini sampai sini. Nah, terus dari glikogen menjadi glukosa, berarti ini jadinya adalah reaksi glikogenolisis. Ya, di sini ada penjelasannya terkait dengan mekanisme reaksi di sini. Terus lanjut lagi ada Oke, ini terkait dengan sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat. Nah, jadi kayak asam laktat ataupun asam amino yang biasanya mungkin lebih ke kayak yogurt gitu ya. Kan ada asam laktat seingat saya tuh. Nah, itu ada nanti bisa kita bentuk glukosa. Ya, dimana proses gluconeogenesis itu berlangsung dalam hati dengan ada 3 tahap. Nah, dari pembentukan fosfoenol pirufat dari asam pirufat menjadi atau melalui pembentukan asam oksaloasetat. Nah, terus sampai ke pembentukan glukosa 6 fosfatase. Nah, ini nih. Nah, ini nih skema prosesnya ya. Dari awalnya kan dari asam laktat, terus jadi pirufat. Nah, pirufat jadi fosfoenol pirufat. Itu lewat dari pembentukan oksaloasetat. Terus lanjut lagi dari pembentukan fruktosa 6 fosfat. Nah, fruktosa 6 fosfat nih dari 1,6 ini dengan ada bantuan hidrolisis, dengan cara hidrolisis dengan bantuan enzim fruktosa 1,6 difosfatase. Nah, lanjut lagi nih dari glukosa, pembentukan glukosa, hidrolisis dari glukosa 6 fosfat dengan katalis glukosa 6 fosfatase. Yang jadi kalau dirinci kan, kalau ini kan di sini nggak dirinci ya di bagian apa namanya, di bagian tengahnya ini nih. Nah, jadi kalau misalnya kenapa dari asam laktat menjadi glukosa, itu proses lebih rincinya tuh ini yang dinamakan adalah proses gluconeogenesis. Oke, kemudian di sini ada siklus asam sitrat ya, atau mungkin biasanya dikenal dengan siklus Krebs ya, yang biasanya bentuknya muter gitu. Nah, yang kurang lebih seperti ini, yang kalau mungkin bentuknya kurang menarik sepertinya, mungkin kalau berwarna, nah kayak gini bentuknya. Jadi awalnya ada dari asetil KOA di sini. Nah, terus kemudian terbentuk sitrat, dan kemudian ada oksaloasetat, nanti bentuknya balik lagi seperti itu ya. Atau mungkin boleh nih sini. Nah, asetil KOA jadi COA-SH yang atau kurang lebih di sini. Kemudian jadi sitrat. Terus habis itu jadi isositrat, yang sebenarnya ini kalau ini tuh lebih rinci lagi daripada yang ada di sini. Nah, atau boleh nih kalau mau lihat yang ini kalau mau lebih spesifik, kurang lebih gambarnya seperti ini ya. Ini sebenarnya sama aja, nggak jauh beda, cuma bedanya adalah di sini nih ada beberapa yang emang nggak dinamain. Terus juga kalau di sini kan lebih berwarna gitu ya, nggak hitam putih gitu. Atau boleh juga nih daripada siklus Krebs di sini lebih spesifik ya. Jadi dari asam pirufat ya kan, terus asam KOA, yang dimana baru nih di siklus Krebs
Ini tahap persiapannya ya. Nah, jadi yang dibutuhkan kan ada si asetil CoA yang dimana terbentuk dari ini, ada di mitokondria, terbentuk dari asam pirufat. Nah, baru lanjut lagi nih. Nah, dilanjutkan asetil CoA di sini dimasukkan ke daerah sini yang dimana diproses melalui siklus Krebs atau siklus asam sitrat ya. Nah, ini terkait dengan penjelasannya ya dari awal nih terbentuknya sitrat ya, dari sini jadi sini itu prosesnya gimana, terus lanjut lagi ke pembentukan isositrat. Pembentukan isositrat tuh langsung ke sini. Nah, makanya di sini kalau kita lihat sebenarnya mungkin lebih langsung ke sitrat, asam sitrat gitu ya kalau di ini nih. Tuh sitrat langsung asam sitrat. Kalau yang tadi itu di bagian sini tuh ada sebelum sitrat dari sitrat menjadi isositrat itu sebenarnya ada proses lebih lanjut lagi. Gitu. Oke, kemudian di sini selain ada oke. Nah, kan ini terkait dengan apa namanya? Bentar coba. Takut salah, saya lupa. Oke. Nah, ini kan kita bongkar nih ya. Nah, di mana kalau misalnya ketika kita bahas kalau misalnya emang apa namanya? Kalau tadi ini kan prosesnya nih di bagian dalamnya. Nah, kalau secara umumnya gitu dilihat dari ini nih, rantai transportasi yang dimana kita membakar glukosa ya kan butuh oksigen gitu ya, nanti akan hasilnya adalah CO2 ditambahkan dengan H2O, itu kalau aerob ya, harus butuh oksigen yang dimana dari glukosa ini itu melewati proses banyak lah intinya, ternyata menghasilkan energi sebanyak 38 ATP yang dimana ternyata diperoleh dari glikolisis 2 ATP. Nah, di sini glikolisis, coba kita cek dulu glikolisis tadi. Nah, jadi di sini nanti totalnya bersihnya itu terbentuk 2 ATP gitu ya. Terus kemudian lanjut lagi ketika selain glikolisis kan tadi ada siklus Krebs gitu ya, dan kemudian ada rantai transportasi yang di bagian sini nih. Rantai transportasinya merubah dari FADH2 sama si NADH sama NADH plus yang dimana terbentuk 34 ATP. Kurang lebih seperti itu, yang sebenarnya mungkin ini lebih dikenal dengan, coba deh, takut saya transport elektron bukannya, atau fosfoglycerol ini deh. Nah, kalau dulu waktu belajar namanya apa ya, mungkin lebih ke ini rantai respirasi ada 2 ya, benar. Makanya nih ada transfer elektron yang biasanya ada siklus-siklus gitu. Nah, coba nih transfer elektron sama fosforilasi oksidatif. Nah, jadi kalau misalnya ini tuh ada yang bentuknya siklus tuh, yang bentuknya nanti ada apa namanya, si elektronnya bergerak tuh muter dan terus muter, yang dimana ternyata berlangsungnya di rantai respirasi ya. Terus kemudian di sini ya penjelasan nih terkait dengan apa aja sih yang terlibat di bagian sini. Nah, pertama tuh ada nukleotida nikotinamid ya kan, terus kemudian ada flavoprotein, terus ada protein besi non him, terus habis itu ada quinon ya, ada sitokrom. Nah, udah itu. Jadi ada yang bertindak atau ada pembantunya. Jadi nggak cuma asal jadi aja sebenarnya gitu ya. Nah, cuman ya kita tahu bahwasanya kan ketika di dalam tubuh itu ya kayak misalnya kita apa namanya,
ada reaksi yang mungkin mengganggu ya, contohnya kayak misalnya ketika kita menghirup oksigen, tapi kalau yang kita hirup bukan oksigen melainkan karbon monoksida. Nah, karbon monoksida itu kan adalah inhibitor atau alias pengganggu gitu ya. Pengganggu kalau misalnya masuk ke dalam tubuh kan itu sifatnya racun karena dia bisa mengganti posisi si oksigen itu sendiri, posisi oksigen, sehingga harusnya hemoglobin itu berikatan dengan oksigen, dia nanti malah nggak berikatan dengan oksigen, yang padahal sebenarnya kan kita butuh oksigen gitu ya. Ini terkait dengan ini. Terus terkait dengan fosforilisasi oksidatif yang kurang lebih gambarnya seperti ini, yang mungkin kalau misalnya digambar nanti coba deh saya cek dulu di buku saya tuh ada yang gambarnya 2 dimensi yang enggak terlalu ribet. Nanti coba saya cek kalau emang misalnya nanti masih ada, nanti mungkin saya fotoin aja. Oke, di sini. Nah, ini nih kurang lebih seperti ini nih kalau digambar. Nah, ini nih lebih enak nih. Dari NHDH tambah NH plus gitu ya, dimana nanti akan terbentuk ATP ya. Di sini nih kalau kita lihat nih terbentuk ATP. Nah, dimana yang namanya ini adalah fosforilasi oksidatif. Oke, jadi nanti kalau misalnya satu molekul glukosa nanti bakal menghasilkan berapa molekul ini ke molekul ini, yang kemudian nanti dikonversikan gitu ya, setiap molekul yang ini nanti akan jadi berapa berapa ATP ya. Nah, jadi ternyata pas di sini kita cek bahwasanya kalau misalnya katabolisme sel gitu ya, yang tadi glukosa itu sendiri ketika kita pecah maka akan menghasilkan 38 ATP ya kan, dengan rincian bahwasanya di sini ada rantai pernafasan itu 34 ATP, dan kemudian nanti di sini sisanya adalah 2 ATP yang dari glikolisis sama siklus Krebs. Kurang lebih seperti itu. Nah, yang sebenarnya di sini kalau di bagian ini itu terkait dengan penjelasan lebih detail lagi terkait dengan proses apa yang ada di sini gitu ya. Oke. Oh iya, apa-apa. Oke, so dari sini mungkin ada yang mau kita diskusikan atau ada yang mau ditanya? Sebenarnya kalau yang ini itu kalau waktu pas SMA itu terkait dengan materi metabolisme seingat saya ya. Katabolisme glukosa. Nah, ini nih. Siklus Krebs 2 ATP benar ya, 2 ATP, glikolisis 2 ATP, transport elektron yang sama tadi ini rantai respirasi gitu ya. Kalau di dalamnya itu menghasilkan 34 ATP. Tuh di sini juga ada hasilnya juga nih. Ini glikolisis tuh, kalau mau lebih spesifikkan lagi di sini juga ada dekarboksilasi oksidatif yang dimana merubah dari piruvat menjadi asetil KOA gitu ya, yang dimana tadi kan ada persiapan terkait dengan pembentukan asetil KOA, yang dimana nanti asetil KOA ini nanti diproses dalam siklus Krebs gitu ya. Oke. Nah, ya ini asetil KOA. Nah, kemudian nanti menghasilkan ATP, dan kemudian ada rantai transport elektron. Ya, oke. Jadi kurang lebih ya 4 itu sebenarnya rantai transport elektron berarti, terus kemudian siklus Krebs. Kemudian ada dekarboksilasi oksidatif sama glikolisis. Sebenarnya di mana ini termasuk ke rantai respirasi gitu ya.
Kalau dulu kan kita nggak spesifik belajarnya terkait dengan ini, jadi cuma dibahas dari transfer elektron. Digabung tuh antara si siapa? Senyawa yang apa namanya, proses yang ini jadi digabung menjadi satu. Oke, gimana? Ada yang mau ditanya? Mengapa energi yang dihasilkan pada respirasi aerob? Nah, ini kan sebenarnya gimana ya? Dulu saya sempat nanya ini ke guru saya, cuma saya lupa kok ya jawabannya apa ya. Coba ya. Nah, iya ini dia. Sebenarnya kan dari proses kalau untuk anaerob ya sih, saya coba deh. Reaksi anaerob kan biasanya kayak fermentasi gitu ya, yang tanpa bantuan oksigen. Ya sebenarnya ini kurang lebih ya sebenarnya udah kejawab di bagian sini nih sebenarnya. Karena ketika kita, karena kan lebih kompleks ya. Kalau misalnya kita compare reaksi aerob versus anaerob itu sendiri, kan kalau kita bandingkan itu apa namanya, prosesnya lebih kompleks, terus juga di sini juga terjadinya beda. Kalau anaerob itu terjadinya di sitoplasma gitu ya, kemudian untuk si apa namanya, kalau aerob itu terjadi di mitokondria. Kemudian di sini ini cuman tujuannya ya mengurangi aja gitu, bukan yang jadi respirasi utama gitu. Terus juga kalau yang di respirasi aerob itu kan emang tujuannya adalah merubah gitu, merubah dari senyawa atau memecah senyawa organik ke anorganik, yang dimana selama prosesnya itu ada si NADH sama NADH+. Karena seingat saya tuh coba satu molekul NADH menghasilkan ini nih kurang lebih nih hitungannya begini nih. Dua molekul NADH itu hitungannya kan sebenarnya di sini ada nih. Coba bentar. Nah intinya jadi kalau misalnya nih satu NADH itu dia terbentuk 3 ATP gitu ya. Kemudian kalau di sini 2 ya Fa2H+ itu terbentuk, atau di sini nih juga boleh nih ada Na2DH kan tadi satu NADH 3 ATP. Kalau misalnya satu molekul FADH2 itu 2 ATP. Sedangkan kalau di anaerob kan nggak ada nih menghasilkan NADH ataupun si FADH2, yang dimana juga kalau emang ada pun juga nggak banyak gitu. Kalau di sini kan kalau kita lihat nih ada 10 molekul NADH gitu ya. 10 molekul NADH yang berarti in total ada 30 gitu ya. 30 ATP. Kemudian untuk 2 FADH itu satunya kan 2 ATP. Nah, yang di sini mana ini secara tidak langsung lah ibarat kata kurang lebih seperti itu. Atau ya ada hasil sampingan. Jadi NADH itu ya nanti bisa diproses lagi gitu ya sebenarnya jadi ATP. Yang dimana ini ada hubungannya dengan yang namanya siklus tadi apa tuh, ada transfer elektron lah yang lain sebagainya. Terkait dengan ini ya rantai respirasi, ada apa namanya, ada transfer elektron yang dimana juga di situ juga ada proses penghasilan ATP juga.
Jadi gitu kurang lebih. Jadi kalau misalnya kenapa emang itu ya selain kompleks, terus juga satu di aerob itu hasilnya ada si ini gitu ya. Nah ini nih, kalau kenapa di respirator anaerob tidak ada NADH? Oh, oke. Nah ini nih reaksinya nih kurang lebih seperti ini nih sebenarnya nih, kan glikolisis ada hasilnya NADH. Nah NADH ini nanti dipakai nih atau mungkin di sini mana ya? Nih. Nah kurang lebih siklusnya kayak gini nih, diputar terus dia. Nah jadi ketika kita bahas dari glukosa kan lewat proses glikolisis. Nah dari glikolisis kan menghasilkan piruvat gitu ya. Nah, oke, kemudian ya jadi ketika dari piruvat ini sendiri, coba kalau kita tadi balik lagi ke glikolisis gitu ya. Mana lagi glikolisis? Nah menghasilkan piruvat gitu ya. Oke, kemudian dari piruvat itu sendiri diproses ada jadi asetaldehid, dan dari anti asetaldehid hasil proses daripada si yang ada di glikolisis kan menghasilkan 2 NADH nih ya kan, didapat dari 2 NAD plus ya kan. Nah ternyata 2 NADH yang ada di sini itu dipakai dalam proses anaerob menghasilkan NAD plus. Jadi dipakai tuh NADH-nya, bukan menghasilkan jadinya gitu. Kalau dilihat dari reaksi di sini ya. Nah, ini NADH tambah H plus jadi NAD plus. Nanti NAD plusnya lagi dipakai di proses glikolisis. Atau kurang lebih seperti ini nih, muter di sini. Makanya ini enggak menghasilkan apa namanya? NADH atau FADH 2 kali. Cuman mungkin kalau emang alasannya kenapa, coba ya kita ini ya, alasan respirasi anaerob tidak menghasilkan NADH, apakah ada yang lebih spesifik gitu kali ya. Sedangkan di respirasi anaerob melalui tata. Nah iya itu jadi kayak ya ini proses dari asetaldehid ke etanol, dia butuh NADH plus NADH, kemudian di ini ya muter jadinya. Makanya kalau emang dia benar ya kan, ketika sedangkan di respirasi anaerob itu melalui tahap glikolisis ya benar ya kan, terbentuk piruvat. Nah terus habis itu ketika dari piruvat ini dirubah gitu ya, jadi dari menjadi asetaldehid. Nah tapi ternyata ketika kita mau proses asetaldehid gitu ya, mungkin dari asetaldehid menjadi etanol gitu ya, mungkin kita bahas apa yang terjadi gitu. Nah di sini kalau kita lihat, kita rinci gitu, ternyata ketika kita bahas perubahan asetaldehid menjadi etanol itu bukan menghasilkan NADH gitu, tapi dipakai NADH-nya gitu. Nah di sini makanya namanya alkohol dehidrogenase. Ya dimana menjadi asetaldehid. Jadi alkohol dehidrogenase ini adalah mereduksi asetaldehid menjadi etanol
Nah, di mana dengan bantuan koenzim NADH. Jadi NADH-nya dipakai tuh gitu. Jadi bukannya dia hilang asal hilang aja. Jadi sebenarnya emang dipakai di proses anaerob gitu. Makanya di sini kalau tadi gambar yang tadi set muter dia gitu. Dari yang glikolisis NADH dipakai di proses anaerob yang lain menghasilkan NAD plus, kemudian dipakai NAD plusnya dipakai di glikolisis. Tuh, ini glikolisis muter. Nah, dari 2 asetaldehid itu kan piruvat, 2 piruvat menjadi 2 asetaldehid dan 2 karbon dioksida, yang dimana dari 2 asetaldehid terbentuk menjadi 2 etanol. Jadi kurang lebih reaksinya begini nih, kalau mau nih ada dari asam piruvat menjadi asetaldehid dan CO2 yang kayak tadi di sini. Kemudian asetaldehid dari etanol dengan bantuan NADH. Coba mungkin kenapa reaksi anaerob butuh NADH? Ya, terima kasih kembali. Iya, jadi atau mungkin logikanya gini kali ya. Karena dia nggak butuh oksigen atau oksigennya dikit, berarti untuk merubah atau menghasilkan sesuatu dia butuh energi gitu. Nah, energi dari mana? Dari NADH. Yang palingan begitu kalau mungkin biologi saya gitu ya. Oke, gimana yang lain? Ada yang mau ditanya? Apakah so far so good, very very good? Cuman kalau emang mungkin spesifiknya kenapa dari mana jadi mana itu, terus kenapa begitu ya saya kurang tahu ya. Kalau kenapa, oh pasti hasilnya ini, apa hasilnya ini gitu, saya nggak dalamin. Gimana? Ada yang mau ditanya? Yang lain? Nggak ada. Nggak ada. Oke, kalau emang nggak ada, mungkin saya closing dulu aja ya, karena emang ini tuh lebih ke hafalan, apalagi kalau udah bahas yang namanya reaksi glikolisis, siklus Krebs itu ya, bentuknya dari apa jadi apa gitu. Namanya ya, anak-anak pada bangun. Oke, ya. Siap. Oke, kalau gitu juga emang nggak ada yang mau ditanya, mungkin saya akhiri dulu aja ya. Ini termasuk pertemuan yang singkat karena biasanya hampir 1,5 jam ya, ini 1 jam udah selesai. Oke, dan dengan begitu sebelumnya thanks yang udah join, dan ini sorry ya kalau mungkin ini masih gema, nanti mungkin coba saya cari kenapa kok bisa gema, padahal sebelumnya nggak ada masalah sama sekali, padahal pakai speaker pun juga nggak ada masalah gitu. Oke, kalau begitu saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Heri. Besok tuh Ton, ayo absen nanti tengah malam. Absen.